Penjara menanti Ketua KPU dan Bawaslu. Solihin MS. Apa yang dilakukan Jokowi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, tapi untuk kepentingan keluarganya. Apa yang dilakukan Jokowi itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, ya, tapi untuk kepentingan keluarganya. Masa kita pemilik negeri ini, ya, pemilik kedaulatan rakyat, gitu, bukan anak kos dari negeri ini, masa dikalahkan oleh satu keluarga yang jumlahnya 5 orang itu. Dan kaget loh ya, kalau ini dibiarkan, ya, nanti kita lihat apakah undang-undang mengenai daerah khusus Jakarta, ya, nanti ternyata goalnya itu maksudnya apa? Bahwa gubernur DKJ itu akan dipilih atau diangkat oleh presiden langsung. Sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason Scrap ini dinormalisasi. Sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Jika Ketua KPU dan Bawaslu masih merasa aman dengan upaya kecurangan seperti pemilu 2019, mereka salah besar. Paling tidak ada sejumlah macam aspek pelanggaran Ketua KPU terhadap pelaksanaan Pilpres. Pertama, pelanggaran yang menyangkut diterimanya Gibran sebagai Cawapres. Gibran itu lolos dari MK karena ada unsur nepotisme dan konflik of interest yang menurut Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Pemilu harus dibatalkan. Tapi Ketua KPU mengabaikannya. Sekalipun DKPP sudah menjatuhkan sanksi peringatan keras, tapi tidak memberikan dampak perubahan apapun di KPU, sehingga putusan itu seolah hanya untuk menghibur orang-orang yang memprotes. Hasil pilihan rakyat yang kemarin itu tidak dihitung, tapi mereka menggunakan hasil rekap 2014-2019. Saya sedang menghitung bahwa Pilpres ini TPS-nya adalah TPS 2014-2019, di mana suara Prabowo dan suara Jokowi sangat besar. Sehingga saya yakin sekali dengan alat mesin yang tadi dibilang rekap itu, hasil pilihan rakyat yang kemarin itu tidak dihitung, tapi mereka menggunakan hasil rekap 2014-2019, sehingga angkanya hampir 60%. Ketua KPU menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Ini terkait data dan informasi palsu penghitungan suara yang direkayasa melalui alat hitung Sirekap maupun situng KPU. Kebohongan Ketua KPU dipastikan akan menimbulkan keonaran di masyarakat yang menuntut ditegakkannya keadilan. Ketiga, Ketua KPU dengan sengaja menggelembungkan DPT yang menurut berita yang beredar mencapai 54 juta pemilih siluman. Hal ini sudah masuk ranah kriminal dengan tuduhan pemalsuan data pemilih. Mungkin pelanggaran ini bukan lagi ditangani oleh DKPP, tapi harus dilaporkan ke Bareskrim Polri. Keempat, ketidaktransparan Ketua KPU dalam penggunaan alat hitung suara, sehingga diduga rekapitulasi data telah disetting dari awal dengan menggunakan algoritma tertentu yang menguntungkan paslon 02. Para pakar IT dari dalam dan luar negeri mendeteksi kecurangan KPU di sistem hitung, sehingga perolehan suara paslon 02 menggelembung hampir menyentuh angka 60%. Kelima, diduga KPU bekerja sama dengan Singapura dan Cina untuk mengendalikan server di ruang KPU dari luar negeri, Cloud Alibaba. Ketua KPU menolak dilakukannya audit forensik terhadap penggunaan alat-alat hitung yang sangat bermasalah ini. Bisa ditafsirkan, KPU sengaja ingin menutupi kecurangannya. Kalau di pemilu 2019 KPU dan Bawaslu bisa lolos dari jeratan hukum, insya Allah tidak untuk kali ini. Di pemilu 2019, kenapa mereka bisa lolos dari jeratan hukum? Apakah keadaan Pilpres tahun 2024 sama dengan tahun 2019? Jelas jauh berbeda.
Ketika itu pengaruh Jokowi masih sangat kuat dan masyarakat masih lebih percaya Jokowi, sehingga ketika semua perangkat Jokowi dikerahkan untuk mendukung Jokowi, masyarakat relatif tidak ada yang protes. Kini pengaruh Jokowi di masyarakat sudah sangat lemah. Para pendukung setianya sebagian besar sudah hengkang, seperti Gunawan Muhammad, Iwan Fals, Ahok, Sleng, termasuk para buzzer rupiah. Pada 2019, Prabowo Sandi sebagai Capres-Cawapres lawan tidak memiliki bukti-bukti kecurangan dari lapangan berupa form C1. Kini paslon 01, mungkin juga paslon 03, memiliki bukti fisik yang sangat lengkap dari seluruh TPS di Indonesia yang tidak bisa dibantah lagi. Di masa itu, para surveyor istana sangat merajalela yang tidak punya pembanding surveyor lain sehingga hasil quick count dianggap tidak sahih. Lalu penghitungan di KPU dicocok-cocokkan. Kini lembaga survei independen mampu mengimbangi lembaga survei bayaran. Masyarakat sama sekali tidak percaya lembaga survei istana yang syarat rekayasa. Pada pemilu lalu, masyarakat kampus khususnya para rektor dan guru besar berada di belakang Jokowi. Kini mereka sudah berseberangan dengan Jokowi, bahkan hampir seluruh kampus di Indonesia menentang politik dinasti Jokowi. Tahun 2019, pendukung paslon 01 dan 02 di lapangan berimbang, sehingga kekuatan mereka sama. Tapi setelah Prabowo gabung rezim, maka praktis perlawanan terhadap kecurangan berakhir. Kini pendukung paslon 01 sangat solid karena capresnya tidak mau mengakui kemenangan hasil kecurangan dan bakal terus menuntut sampai ditegakkan kebenaran kejujuran. Pada pemilu lalu, PDIP sebagai partai terbesar menjadi bagian dan pembela Jokowi. Tapi kini, PDIP berseberangan dengan Jokowi yang menjadikan serangan terhadap Jokowi bahkan jumlah kursi oposisi lebih besar daripada yang mendukung Jokowi. Pada 2019, kekuatan umat Islam belum bersatu. Memang Prabowo didukung Ijtima Ulama, tetapi suara Muhammadiyah terbelah dan tidak ada dukungan dari kalangan Nahdliyin. Saat ini baik Muhammadiyah, Nahdliyin maupun Ijtima Ulama sudah mendukung paslon 01. Apa dampaknya? Datangnya pertolongan Allah. Faktor lain adalah sosok Anies Baswedan, calon pemimpin yang sangat memenuhi syarat menjadi pemimpin yang diridhoi Allah. Beda dengan Prabowo yang keislamannya masih diragukan. Apakah Anies terus dizalimi rezim Jokowi dan pendukungnya? Dan 2024 adalah tahun perubahan. Ini sudah kehendak sejarah, sunatullah. Sekalipun makar Jokowi yang di-backup para oligarki Taipan tidak akan mampu berhadapan dengan makar Allah. Jika Ketua KPU dan Bawaslu tidak segera meninggalkan kecurangan dan tipu-tipu, dipastikan akan menuai hasil kejahatannya. Lebih baik segera bertobat sebelum terlambat.